Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Bekerja menembus dinginnya udara di jalanan raya yang sepi tentu membutuhkan nyali yang sangat besar. Apalagi jika beban muatan yang dibawa secara tiba-tiba terasa berat dan penumpang di belakang punggung ternyata bukanlah manusia sesungguhnya. Kisah kali ini diangkat dari pengalaman nyata seorang penarik beca yang terpaksa berhadapan dengan wujud tembus pandang, hingga rentetan teror ganjil dari sebuah keranda yang menolak untuk diam di tengah jalan. Ada pelajaran berharga tentang teguran dan adab saat kita melintasi batas tempat peristirahatan mereka yang tidak kasat mata. Sebelum kita mulai menyusuri ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Angin berhembus cukup kencang menyapu pelataran kantor pos kota ujung. Suara jangkrik bersautan dari arah semak-semak pembatas jalan memecah keheningan yang mulai terasa sejak 2 jam lalu. Udara dingin benar-benar menusuk sampai ke tulang, membuat siapa saja pasti lebih memilih bergelung di balik selimut tebal di rumah. Namun bagi Pak Wardi, cuaca sedingin ini sudah menjadi kawan akrab. Di tahun 2007 ini, pria yang sudah berkeluarga tersebut memang terbiasa menggantungkan nasib di bawah terangnya lampu jalanan. Pekerjaan sebagai penarik beca menuntut badannya selalu siap sedia kapan saja, terutama saat hari sudah larut. Pak Wardi duduk bersila di atas jok becaknya sambil sesekali menggosokkan kedua telapak tangan. Di tepi jalur kelang ini, kendaraan roda 4 maupun roda 2 sudah sangat jarang lewat. Hanya ada 1-2 truk muatan berat yang melintas lambat. Sesekali ia merapatkan jaket tipisnya, menahan rasa kantuk yang mulai menyerang. Teman-teman sesama penarik beca sudah banyak yang pulang sejak tadi, menyisakan dirinya sendirian di pangkalan ini demi mendapat tambahan uang makan untuk besok. Jarum jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Dari kejauhan, sorot lampu kuning menyilaukan terlihat mendekat. Suara deru mesin khas bis antar kota dari arah kota Kendal Sari terdengar semakin jelas. Benar saja, bis besar itu menepi dan berhenti tepat di depan pangkalan beca, tepat Pak Wardi mangkal. Suara rem angin berdesis panjang. Melihat ada pintu yang terbuka, Pak Wardi buru-buru turun dari becaknya. Ia merapikan jaket dan berjalan cepat mendekati badan bis. Harapannya cuma satu, ada penumpang yang turun dan butuh jasanya. Seorang pria muda turun dari pintu belakang bis sambil menenteng tas ransel besar. Wajah pria itu kelihatan lelah. Pak Wardi langsung menghampiri pria tersebut dengan senyum ramah. "Mari mas, becaknya mas, mau diantar kemana?" tawar Pak Wardi sopan. Pria itu menoleh membetulkan letak tas di bahunya sebelum menjawab, "Ke Desa Sumup pak, kira-kira mau antar sampai ke sana nggak?" Mendengar nama Desa Sumup, Pak Wardi sempat berpikir sejenak. Jarak dari alun-alun kota ke desa tersebut lumayan jauh, sekitar 12 km. Apalagi jalan penghubung menuju ke sana kondisinya belum diaspal mulus. Ditambah lampu penerangan jalan yang sangat minim, tapi kebutuhan perut pantang ditunda. Ia rela menempuh jalanan panjang asalkan besok dapur tetap mengepul. "Bisa mas, Desa Sumup ya. 30.000 saja, saya antar sampai depan rumah persis," tawar Pak Wardi sembari memegang stang becaknya erat. Pria itu tampak mengerutkan dahi. 25.000 ya pak, saya biasa naik segitu kalau hari sudah larut begini." "Wah, 25.000 kejauhan mas, jalan ke sana kan banyak yang berlubang, jalurnya juga sepi banget jam segini. 28.000 deh, langsung kita berangkat sekarang, bagaimana?" balas Pak Wardi mencoba mencari kesepakatan tengah. Pria tersebut terdiam sebentar lalu menganggukkan kepala sambil tersenyum tipis. "Ya sudah pak, 28.000 ya." "Siap mas, mari silakan naik. Tasnya biar saya taruh di bawah biar mas duduknya nyaman," ucap Pak Wardi lega. Penumpang itu pun langsung naik ke atas jok becak. Pak Wardi segera mengambil posisi di sadel belakang, bersiap mengayuh pedal becaknya. Kayuhan pertama terasa cukup berat saat roda becaknya mulai menggelinding meninggalkan pangkalan. Tenaga Pak Wardi langsung diuji. Beban tas ransel besar ditambah postur tubuh penumpang pria itu membuat otot kakinya bekerja ekstra. Suara gesekan rantai becak terdengar berderit halus berirama, menyatu dengan deru napas Pak Wardi yang mulai memburu.
Udara malam yang semula membuat tubuh menggigil perlahan tergantikan oleh rasa hangat dan peluh yang keluar dari balik jaket tipisnya. Jalanan aspal alun-alun kota sudah tertinggal di belakang. Rute penghubung menuju desa Sumup menyambut di depan mata. Kondisi jalan berlubang drastis dari aspal mulus menjadi jalan bebatuan campur tanah yang bergelombang. Laju becak pun melambat signifikan. Ban becak berdetak keras setiap kali melintas kerikil dan jalanan berlubang. Pak Wardi harus mencengkram stang kuat-kuat, mengarahkan roda dengan hati-hati agar penumpang di depannya tetap merasa nyaman duduk. Sepanjang sisi kanan kiri suasana sungguh sepi. Lampu penerangan jalan umum hanya berdiri di beberapa titik tertentu dengan jarak yang saling berjauhan. Saat becak melintas di area yang jauh dari pendar lampu kuning, pandangan hanya mengandalkan redupnya cahaya rembulan. Siluet pohonan besar berjejer rapat di pinggir jalan. Rumah-rumah warga yang dilewati semuanya tertutup rapat. Pintu dan jendelanya terkunci, tanpa ada satupun lampu teras yang menyala terang. Semua orang pasti sudah tertidur pulas, sesekali hanya terdengar suara jangkrik bernyanyi meramaikan kesunyian malam. Perjalanan sejauh 12 km ini benar-benar menguras tenaga fisik. Keringat mulai bercucuran membasahi pelipis dan leher Pak Wardi, namun tekadnya sangat kuat. Pikirannya cuma terpusat pada bayaran uang Rp28.000 dan wajah istri serta anaknya yang menunggu di rumah. Motivasi sederhana itu membuat rasa pegel yang menjalar hebat di betisnya bisa ia tahan. Ia terus mengayu berirama, menolak menyerah pada rasa lelah yang mulai menggerogoti persendian kakinya. Selama perjalanan panjang menembus malam itu semuanya berjalan sangat normal. Obrolan ringan sesekali terjadi antara Pak Wardi dan penumpangnya sekedar untuk mengusir kantuk. Suasana memang amat sunyi, hawa dingin juga terus menusuk. Tetapi sama sekali nihil hal aneh, perjalanan sangat lancar tanpa gangguan apapun. Waktu terus merambat, angin malam berembus menyapu wajah Pak Wardi. Akhirnya gapura masuk desa Sumup terlihat jelas. Memasuki area desa, jalanan terasa sedikit lebih rata. Penumpang pria itu memberi panduan arah, meminta Pak Wardi berbelok ke sebuah jalan desa yang diapit rumah-rumah sederhana. Jam di pergelangan tangan menunjukkan ke angka 2 pagi, tepat saat becak berhenti perlahan di depan sebuah rumah berpagar kayu. Suara nafas Pak Wardi terdengar berat, dadanya naik turun mengatur pasokan udara. "Alhamdulillah sampai juga kita akhirnya, Mas," ucap Pak Wardi menyeka keringat deras di dahinya dengan kerah jaket. Penumpang itu turun dari becak, merenggangkan pinggangnya sebentar, lalu mengambil tas ransel dari bagian bawah jok. Ia merogoh saku celananya, menghitung lembaran uang dan menyerahkan uang pas Rp28.000. "Terima kasih banyak ya Pak, maaf banget sudah merepotkan malam-malam begini, jalannya juga rusak begitu," kata pria itu dengan raut wajah sungkan. Pak Wardi menerima uang itu, melipatnya rapi lalu masukkannya ke saku celana. Rasa lelahnya sedikit terbayar lunas. "Sama-sama Mas, santai saja. Namanya juga saya cari rezeki, memang sudah tugas saya mengantar. Ya sudah, saya pamit undur diri dulu ya Mas. Badan saya rasanya sudah minta rebahan di kasur." "Iya Pak, hati-hati di jalan pulangnya, pelan-pelan saja," balas penumpang itu ramah. Pak Wardi mengangguk hormat, memutar stang becaknya perlahan, lalu mulai mengayu pedal meninggalkan halaman rumah tersebut. Jalanan tanah perlahan bergeser kembali ke jalur aspal kasar saat becak menjauh dari pekarangan rumah tersebut. Pak Wardi menarik nafas panjang. Posisi becak sekarang sudah tidak ada penumpangnya. Seharusnya tenaga yang dikeluarkan untuk mengayu menjadi jauh lebih enteng dibanding waktu berangkat tadi. Ia merenggangkan punggungnya sejenak, melemaskan otot-otot lengannya yang kaku, lalu mulai memutar pedal dengan santai menuju arah kota ujung. Angin malam bertiup pelan menyentuh kulit wajahnya. Rute pulang mengharuskan Pak Wardi melewati ujung jalan desa Sumup. Di area pinggiran desa itu terdapat sebuah jembatan beton panjang yang melintang di atas sungai irigasi besar. Suasana di sekitar jembatan sungguh senyap. Hanya bunyi gemercik air sungai mengalir di bawah jembatan yang terdengar sangat jelas, beradu dengan suara derik serangga malam. Namun saat roda depan becaknya mulai menyentuh aspal jembatan, keanehan teknis tiba-tiba terjadi. Pedal becak yang tadinya sangat ringan di kayu mendadak berubah menjadi luar biasa keras. Otot betis Pak Wardi sampai menegang hebat karena harus menekan pedal sekuat tenaga. Awalnya ia cuma mengira putaran rantai becaknya selip atau keluar dari jalur.
Pak Wardi mencoba bangkit berdiri dari sadel, menekan pedal menggunakan seluruh berat tubuhnya. Tapi becak itu seolah tertahan sesuatu. Laju roda melambat drastis, tarikannya benar-benar berat, persis seperti sedang membawa orang berbadan besar beserta tumpukan barang di atas jok. Nafas Pak Wardi langsung memburu cepat, dadanya naik turun. Insting pertamanya tentu mencari letakan kerusakan mesin atau bodi. Sebagai pria yang sudah makan asam garam mencari nafkah dengan kendaraan goes, pikirannya langsung murni tertuju pada masalah teknis. Ia segera menarik tuas rem dan menghentikan becaknya tepat di bawah satu-satunya tiang lampu jalan yang menyala kuning redup di pinggir jembatan. Pak Wardi bergegas turun dari sadel. Ia langsung berjongkok mengecek kondisi bawah becaknya. Tenaganya meraba rantai besi yang terhubung dari gir depan ke bagian belakang. Posisi rantai terpasang rapat di jalurnya, kencang, dan pelumasnya masih cukup. Pak Wardi beralih memegang ban belakang, lalu memencet ban depan serta ban samping secara bergantian dengan jarinya. Kondisi ketiga ban itu sangat padat, sama sekali tidak ada tanda-tanda ban kempes atau bocor halus. Ia juga memeriksa sela-sela roda, memastikan tidak ada plastik, batu, atau kain yang melilit as roda sehingga menghambat putaran. Kenyataannya semua bagian becak itu berfungsi sangat baik tanpa ada cacat sedikit pun. Pak Wardi berdiri tegak lalu membersihkan debu di telapak tangannya ke celana. Ia menatap lekat-lekat bagian jok penumpang di depannya lalu menghela nafas panjang. Rasa heran mulai bercampur dengan emosi kesal karena hambatan ini jelas menunda waktu istirahatnya. Akal sehatnya masih terus memutar otak mencari alasan logis. Loh, ban aman, rantai pas begini, roda juga muter lancar. Kok tiba-tiba beratnya kayak bawa semen 2 sak? Ucap Pak Wardi sambil mengelap keringat di dahi. Suaranya terdengar memecah sunyinya jembatan, mencerminkan kebingungan nyata seorang kepala keluarga yang kelelahan dan hanya ingin segera pulang berkumpul dengan anak istri. Masih dengan nafas yang memburu, Pak Wardi kembali menaiki sadel becaknya. Karena sudah memastikan kondisi roda dan rantai dalam keadaan prima, ia mencoba meyakinkan diri bahwa beban berat ini cuma efek dari otot kakinya yang kelelahan. Tangannya mencengkram stang kulit kuat. Ia lalu mulai menekan pedal lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun kali ini rasanya jauh lebih parah. Baru 2 kali putaran pedal, beban di depannya mendadak bertambah berkali-kali lipat. Otot kakinya sampai mati rasa menahan dorongan ke bawah. Becak itu benar-benar berhenti total dan tertahan di tengah jembatan. Rasa panik mulai menyergap dada Pak Wardi. Di tengah sunyinya malam, akal sehatnya perlahan dipaksa menerima kenyataan bahwa hambatan ini bukan urusan teknis becaknya. Ada hal ganjil yang sengaja menumpang di sana. Rasa takut yang semula muncul tidak lama kemudian berubah wujud, menjadi rasa kesal yang memuncak. Waktu istirahatnya terganggu, badannya sudah sangat letih, emosinya pun akhirnya pecah. Pak Wardi langsung turun dari sadel. Dengan raut wajah merah, ia melangkah ke bagian depan dan memukul jok penumpang dengan telapak tangannya cukup keras. Suara tamparan pada pelapis jok bergema memecah keheningan jembatan. Kalau mau mengganggu jangan nanggung. Kalau mau ikut ayo, duduk di sini sekalian saya antar. Mau kemana? Teriak Pak Wardi dengan nada tinggi bercampur amarah dan sedikit gemetar. Tepat setelah kalimat itu terucap, suhu udara di sekitar jembatan mendadak anjlok drastis. Bulu kuduk Pak Wardi berdiri serentak. Perlahan-lahan tepat di atas jok becak yang baru saja ia pukul, muncul sebuah wujud. Awalnya hanya bayangan putih pudar, lalu makin jelas membentuk sosok perempuan yang sedang duduk bersandar. Jantung Pak Wardi berdetak kencang hingga nyaris melompat dari dadanya. Sosok itu adalah kuntilanak. Wujudnya sangat menyeramkan, rambutnya hitam legam, terurai panjang dan sangat acak-acakan hingga menutupi sebagian besar wajahnya. Ia mengenakan baju putih lusuh yang menjuntai sampai ke bagian pijakan kaki becak. Anehnya wujud tubuh kuntilanak itu tembus pandang. Pak Wardi bisa melihat sandaran jok becaknya dengan sangat jelas menembus dari balik punggung makhluk tersebut. Belum sempat Pak Wardi melangkah mundur, kuntilanak itu mengeluarkan suara tawa yang sangat melengking. Memegahkan telinga, detik berikutnya wujud tembus pandang itu terangkat perlahan ke atas, lalu melayang meninggalkan jok becak. Melihat kejadian di depan mata kepalanya sendiri, sisa-sisa keberanian Pak Wardi menguap habis. Ia berbalik badan dan lari terbirit-birit sekencang mungkin menjauhi jembatan.
Kakinya terus dipaksa melangkah di atas aspal, sementara nafasnya tersengal-sengal mencari aman. Setelah berlari lumayan jauh, langkahnya melambat. Ia berhenti sambil berpegangan pada tiang pembatas jalan, mencoba mengatur nafas. Akal sehatnya perlahan kembali. Ia sadar becak itu adalah alat utamanya mencari nafkah. Dengan kewaspadaan penuh, Pak Wardi memberanikan diri berjalan kembali menuju jembatan. Sesampainya di sana, ia menghela nafas lega melihat sosok kuntilanak itu sudah menghilang. Ia segera menarik sandaran jok penumpang ke arah depan hingga terlipat rata menutupi dudukan. Ini memang kebiasaan lama para penarik becak saat berkendara malam hari tanpa penumpang. Tujuannya agar tempat duduk itu tidak bisa lagi dinaiki makhluk gaib yang iseng. Setelah posisi jok aman, ia langsung melompat ke atas sadel dan mengayu becaknya sekuat tenaga pulang menuju rumah. Sesampainya di rumah malam itu, Pak Wardi hanya bisa terduduk lemas di ambang pintu. Kejadian di jembatan tadi benar-benar menguras nyali. Namun hidup tetap harus berjalan. Kebutuhan akan uang makan esok hari memaksanya tetap beraktivitas seperti biasa selama 2 bulan berikutnya. Hari-hari Pak Wardi kembali normal. Trauma memang sempat membekas, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa lagi mangkal di depan kantor pos Kota Ujung pada malam hari. Memasuki bulan ketiga, tepatnya sekitar pukul 12 malam, Pak Wardi kembali menunggu penumpang di pangkalan. Tak lama sebuah bis antar kota dari arah kota Kendalsari berhenti. Seorang penumpang turun dan meminta diantar ke desa Jetis. Setelah sepakat soal harga, Pak Wardi pun mulai mengayu becaknya melewati jalur utama. Perjalanan berangkat menuju desa Jetis sama sekali tidak ada kendala. Ia mengantar penumpang tersebut hingga sampai di tujuan dengan selamat dan kembali pulang tanpa gangguan berarti. Hanya saja, dalam perjalanan pulang itulah masalah muncul. Saat baru saja keluar dari wilayah desa Jetis, Pak Wardi dikejutkan dengan banyaknya tumpukan material pasir dan batu koral yang menumpuk di sisi jalan utama. Rupanya pemerintah daerah sedang melakukan perbaikan besar-besaran di sepanjang ruas jalan utama menuju Kota Ujung. Kondisi jalan rusak parah, banyak lubang dalam yang sangat berbahaya jika dilewati becak malam hari tanpa penerangan yang memadai. Pak Wardi sempat berhenti sejenak di depan rambu jalan yang melarang kendaraan melintas. Ia menyadari kalau ia nekat lewat jalur utama, rodanya pasti akan rusak atau bahkan patah. Dengan pertimbangan logis agar becaknya tetap awet dan ia bisa kembali mencari nafkah besok, Pak Wardi memutuskan mengambil rute alternatif melewati desa Kalimurni. Jalur itu memang jarang dilalui orang di tengah malam, tapi permukaannya jauh lebih rata dibandingkan jalur utama yang sedang dibongkar. Daripada roda becak hancur masuk lubang, mending lewat desa Kalimurni sajalah meski lebih sepi, gumam Pak Wardi sambil mengarahkan stang becaknya ke simpang jalan kecil. Awal perjalanan di rute baru ini terasa aman, suasana desa masih tenang. Khas pedesaan yang warganya sangat menjaga ketenangan malam. Pak Wardi mengayu dengan santai, menikmati angin malam yang tidak terlalu dingin. Ia terus menyusuri jalanan desa yang mulai diapit oleh rimbunya pohon pisang dan beberapa kebun milik warga. Sesekali ia berpapasan dengan warga yang baru saja pulang dari acara kenduri atau ronda malam, sehingga hatinya merasa cukup tenang. Tidak ada firasat buruk apapun di awal rute ini, namun saat becaknya semakin mendekati area pemakaman umum desa setempat, keadaan mulai berubah. Suasana menjadi sunyi senyap, bahkan suara hewan malam seolah mendadak berhenti bersuara. Pak Wardi tetap fokus menatap jalanan di depannya, mengayu pedal dengan irama yang tetap konstan sambil sesekali menghela nafas panjang agar tetap terjaga dari kantuk. Pak Wardi terus mempertahankan kayuhan pedalnya menyusuri jalan desa yang kini terasa semakin sunyi. Kesenyapan yang sangat janggal ini perlahan mulai membuat hawa di sekitarnya berubah drastis. Udara malam yang tadinya terasa biasa saja, kini berubah menjadi jauh lebih dingin. Rasa dingin itu menembus jaket tipis usang yang ia kenakan hingga menyentuh pori-pori kulitnya secara langsung. Pak Wardi sampai harus mengangkat satu tangannya dari stang untuk merapatkan kerah jaketnya berulang kali demi mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Laju putaran roda becaknya perlahan mendekati area pemakaman umum desa Kalimurni yang sangat luas. Tempat peristirahatan itu dikelilingi oleh pagar tembok semen yang cukup pendek. Bagian dalamnya dipenuhi oleh pohon kamboja besar yang dahannya menjulur hingga ke arah pinggiran aspal raya.
Daun-daunnya sesekali bergoyang pelan ketika tertiup angin malam. Pak Wardi tetap berusaha bersikap tenang dan memusatkan seluruh pandangannya lurus ke arah jalanan di depan mata. Tepat saat roda depan becaknya mulai memasuki tikungan jalan yang bersebelahan langsung dengan tembok makam tersebut, sorot redup dari lampu jalan memperlihatkan sesuatu. Di depan sana ada sosok seseorang yang sedang berjalan kaki sendirian di pinggir jalan aspal. Pak Wardi meminjingkan mata tuanya untuk melihat lebih jelas. Rupanya sosok pejalan kaki itu adalah seorang kakek tua. Kakek itu berjalan sangat lambat, punggungnya terlihat sedikit membungkuk karena faktor usia. Ia mengenakan baju lengan panjang sederhana berwarna gelap dan sebuah topi caping bambu khas petani yang menutupi seluruh bagian atas kepalanya. Awalnya Pak Wardi merasa sedikit lega karena akhirnya ia bisa bertemu dengan orang lain di jalan sesunyi ini. Namun saat jarak becaknya semakin dekat dengan orang tersebut, perasaan aneh mulai menjalar perlahan di dalam dadanya. Akal sehatnya mulai bertanya-tanya untuk apa seorang kakek tua berjalan sendirian di pinggir makam pada jam selarut ini. Meskipun hatinya mulai merasa ada sesuatu yang sangat ganjil, kebiasaan hidup saling sapa sesama warga di pedesaan membuat Pak Wardi memutuskan untuk tetap berbasa-basi. Ia menarik tuas rem perlahan, memperlambat putaran roda becaknya lalu menghentikannya tepat beberapa langkah di belakang posisi kakek tersebut. "Mbah, mau kemana malam-malam begini?" sapa Pak Wardi dengan nada suara yang cukup keras dan terdengar sangat sopan. Kakek bersahaja itu sama sekali enggan menoleh ke belakang. Langkah kakinya yang sangat lambat terus berlanjut, menyusuri pinggiran jalan aspal tanpa hambatan. Kepalanya tetap menunduk lurus ke bawah, wajahnya sama sekali tidak terlihat karena tersembunyi di balik bayangan lebar pinggiran topi caping yang ia pakai. Tubuh renta itu juga sama sekali abai terhadap suara sapaan Pak Wardi dari arah belakang. Keheningan panjang yang membalas sapaan itu langsung memicu reaksi alami pada tubuh Pak Wardi. Hawa sedingin es tiba-tiba berembus kencang menyapu area tengkuknya, bulu kuduknya serentak merinding hebat hingga ke bagian tangan. Respon fisik ini menyadarkan Pak Wardi bahwa situasi di depannya sudah sangat melenceng jauh dari kewajaran. Otaknya langsung memberikan sinyal tanda bahaya. Rasa takut murni mulai menguasai seluruh isi pikirannya. Suasana canggung bercampur ngeri membuat Pak Wardi buru-buru menyudahi sapaan ramahnya. Ia menelan ludah berusaha menetralkan rasa gugup yang menjalar hebat di bagian tenggorokannya. "Ya sudah Mbah, saya permisi pulang dulu," ucap Pak Wardi dengan nada suara yang kini mulai terdengar sedikit bergetar. Tanpa harus menunggu tanggapan apapun, kedua tangannya langsung mencengkram stang becak itu erat-erat. Kakinya segera menekan pedal dalam-dalam, mengayuh roda becaknya perlahan menjauh dari kakek misterius tersebut, berharap bisa segera melintasi batas jalan tikungan makam dengan aman. Baru sebentar roda becak itu berputar meninggalkan kakek misterius di belakang, Pak Wardi tiba-tiba harus menarik tuas rem tangan kuat-kuat. Suara decitan kampas rem beradu dengan pelek besi terdengar nyaring. Bergesekan kasar memecah sunyi malam, laju becaknya berhenti mendadak. Tubuh Pak Wardi sampai sedikit terdorong ke depan saking kagetnya. Ia memicingkan mata, berusaha memastikan apa yang sebenarnya ada di depan sana. Tepat di tengah jalan aspal yang sempit itu, sebuah benda berukuran besar melintang menutupi seluruh akses lewat. Di bawah pendar cahaya bulan dan sisa lampu jalan yang remang, benda itu terlihat sangat jelas wujudnya. Itu adalah sebuah keranda mayat dan besi tahan karat. Seluruh bagian atas keranda tersebut tertutup rapat oleh kain tebal berwarna hijau tua, lengkap dengan tulisan lafal berwarna kuning keemasan, persis seperti keranda yang biasa dipakai warga untuk mengurus jenazah. Pak Wardi mematung di atas sadel becaknya sambil mengatur napas. Matanya membelalak menatap halangan di depannya. Kondisi jalan alternatif ini memang sangat sempit. Sebelah kirinya berupa parit saluran air, sedangkan sebelah kanannya langsung berbatasan dengan tembok semen makam. Becaknya jelas mustahil bisa lewat tanpa menabrak keranda besi yang sengaja diletakkan melintang menutupi seluruh badan jalan tersebut. Setelah beberapa saat terdiam mengamati situasi, akal sehat Pak Wardi kembali mengambil alih kendali otaknya. Sebagai pria parubaya yang sudah bertahun-tahun hidup keras di jalanan, logikanya langsung menolak mentah-mentah hal mistis. Pikirannya dengan cepat menyimpulkan bahwa ini pasti murni ulah iseng anak-anak muda desa setempat. Pemuda desa yang suka begadang sampai larut malam memang kadang
sering mencari hiburan konyol dengan menakut-nakuti orang yang kebetulan lewat sendirian. Rasa takut yang sebelumnya sempat muncul seketika menguap begitu saja. Perasaan itu langsung berganti menjadi rasa kesal yang memuncak di ubun-ubun. Badan Pak Wardi sudah sangat pegel dan kakinya butuh rebahan secepatnya. Ia sama sekali sedang tidak berminat meladeni candaan orang yang kurang kerjaan. Dengan nafas mendengus kasar, Pak Wardi turun dari pedal becaknya. Ia melangkah maju mendekati keranda mayat yang melintang itu dengan langkah lebar dan perasaan marah. Matanya tajam menyapu sisi kiri dan kanan jalan yang ditumbuhi rimbunya semak liar. Ia mencoba mencari bayangan sosok pemuda yang ia yakini sedang bersembunyi sambil menahan tawa. "Hei, kalau mengerjain orang yang bener dong!" teriak Pak Wardi lantang ke arah pepohonan di pinggir makam. Suaranya bergema keras penuh emosi. Karena tidak ada sautan sama sekali dari arah pepohonan, amarahnya makin naik. Ia berkacak pinggang tepat di depan keranda besi itu, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri bergantian, siap memarahi siapa saja yang berani muncul dari balik semak-semak. "Jangan seperti ini kelakuan kalian. Saya ini lagi cari rezeki, badan sudah capek pengen cepat pulang," sambung Pak Wardi kali ini dengan nada yang jauh lebih tinggi dan lantang. Hanya derik suara jangkrik yang membalas teriakannya. Suasana perlahan terasa semakin hening. Angin malam mendadak berhenti berembus, membuat kain hijau penutup keranda itu diam kaku tanpa lipatan. Pak Wardi masih berdiri menantang di sana, menunggu para pemuda usil itu keluar untuk menyingkirkan benda halangan ini. Karena teriakannya sama sekali tanpa balasan, kesabaran Pak Wardi akhirnya habis. Ia melangkah maju dengan niat menggeser sendiri benda penghalang tersebut agar jalan kembali terbuka. Tangannya sudah terulur ke depan bersiap meraih salah satu tiang pikulan besi pada bagian ujung keranda. Namun tepat ketika ujung jarinya tinggal berjarak sejengkal lagi, kejadian di luar nalar manusia terpampang sangat jelas. Keranda mayat besi itu mendadak bergerak. Benda berat tersebut perlahan terangkat dengan sendirinya, perlahan naik menjauhi permukaan aspal. Pak Wardi seketika mundur beberapa langkah, kakinya bergetar hebat melihat pemandangan ganjil itu. Keranda itu terus naik secara perlahan hingga mencapai ketinggian sekitar 3 meter di atas jalan. Setelah itu benda tersebut melayang bergeser menyamping, melewati atas tembok pembatas, mengarah langsung masuk ke area tempat pemakaman umum. Saat benda itu melayang melintasi posisi berdirinya, hembusan angin malam membuat kain penutup berwarna hijau tua itu sedikit tersingkap. Pak Wardi mendongak refleks ke atas. Dari bawah celah kain yang bergeser itu, matanya menangkap wujud asli dari isi keranda. Jantungnya serasa berhenti berdetak seketika. Di dalamnya benar-benar ada sosok jenazah. Tubuh kaku itu terbungkus rapat oleh balutan kain kafan putih. Ikatan kain kafan pada bagian atas kepala sosok pocong tersebut terlihat amat jelas, tergolek kaku di dasar besi. Teror visual yang begitu nyata dan dekat ini langsung menuruntuhkan semua sisa logikanya. Suaranya pecah menembus kesunyian malam desa. "Astagfirullahaladzim, kok kerandanya bisa terbang?" teriak Pak Wardi dengan nada sangat panik bercampur ngeri. Istighfar keluar bergetar dari lubuk hatinya. Akal sehatnya sudah gagal menahan rasa takut. Insting bertahannya langsung mengambil alih kendali tubuh. Ia memutar badan dengan cepat, lalu lari sekencang mungkin, rela meninggalkan becaknya teronggok begitu saja di tengah jalan. Nafasnya terengah-engah hebat. Kakinya terus dipaksa berlari menyusuri aspal gelap. Menjauhi tikungan makam tersebut, ia menoleh ke belakang sekali, memastikan benda menakutkan itu batal mengejarnya. Setelah berlari menembus gelapnya rute desa, ia akhirnya melihat cahaya lampu terang dari sebuah gardu peronda. 3 orang warga desa setempat sedang duduk berjaga sambil minum kopi. Pak Wardi langsung menghampiri mereka dengan dada sesak dan wajah pucat pasi. "Tolong saya, Pak. Becak saya tertinggal di depan makam," ucap Pak Wardi terbata-bata seraya berpegangan pada tiang bambu gardu. Melihat kondisinya yang tampak sangat syok, para warga segera membantunya. Mereka mendudukkan Pak Wardi di balai kayu dan memberinya segelas air putih. Sesudah meneguk air dan mengatur nafas, ia menceritakan rentetan hal ganjil tadi. Berada di tengah orang banyak perlahan membuat detak jantungnya kembali normal. Begitu kondisinya jauh lebih tenang, ia memohon warga untuk menemaninya berjalan mengambil becaknya kembali. Ketiga warga itu setuju dan menemaninya menyusuri jalan. Setibanya di tikungan, jalanan sudah bersih total. Keranda melayang beserta pocong di dalamnya sudah raib sepenuhnya tanpa bekas.
Becak usang miliknya tetap terparkir utuh di posisi semula, menjadi saksi bisu teror malam itu yang terus membekas di ingatannya. Berbekal pengalaman traumatis tersebut, Pak Wardi mengambil banyak pelajaran penting mengenai adab di jalan raya. Beberapa minggu kemudian, tuntutan ekonomi keluarga kembali memaksanya keluar mencari rezeki pada tengah malam buta. Sekitar pukul 12 malam, ia mendapat tugas mengantar seorang penumpang menuju desa Mujur. Jarak dari pangkalan becak hanya 5 km. Rutenya lumayan singkat dan perjalanannya sangat mulus tanpa hambatan sedikit pun. Semenjak peristiwa waktu itu, Pak Wardi terus gigih mengayuh becaknya, membelah sepinya kota Ujung sampai bertahun-tahun lamanya. Malam tersebut, ia sampai rumah dengan aman. Disambut oleh istrinya yang bersyukur ia pulang dengan selamat, lalu beristirahat lelap dan terbangun pagi harinya dalam keadaan sehat walafiat. Itulah kisah yang dialami Pak Wardi di kerasnya jalanan malam. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, dimanapun kita melangkah, terutama saat melintasi jalanan sepi atau area pemakaman, selalu jaga tutur kata dan kedepankan adab sopan santun. Sekeras apapun beban hidup dan rasa lelah yang kita pikul, jangan biarkan amarah menguasai diri hingga menantang hal-hal yang tidak kasat mata. Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kisah di channel Narasi Misteri sampai akhir. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.